Nah, baik. Jadi sekali lagi kita melihat pada suatu atom hidrogen ketika elektron pindah dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar. Seperti gambar ini, misalkan dia pindah dari kulit 2 ke kulit 3, jadi artinya dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka dia harus diberi energi berupa cahaya. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau dia pindah dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, maka elektron ini akan melepaskan energi berupa cahaya. Nah, peristiwa yang pertama disebut sebagai absorption atau penyerapan, sedangkan peristiwa yang kedua disebut emission. Nah, jadi ini ceritanya elektron pindah dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar, menyerap cahaya berupa foton. Nah, kita bisa membedakan spektrum yang dihasilkan antara proses absorption dan emission tadi, di mana proses absorption itu akan menghasilkan suatu spektrum pita-pita hitam yang berada di atas dasar warna-warni. Sementara kebalikannya, spektrum emisi berupa pita warna-warni di atas dasar hitam. Nah, sekarang kita bisa melihat khususnya pada spektrum emisi, ada beberapa series yang dapat dihasilkan. Nah, ini adalah yang pertama jika elektron berpindah dari kulit-kulit yang lebih luar dengan tujuan kulit pertama. Maka deret ini dinamakan sebagai deret Lyman atau deret pada bagian cahaya ultraviolet. Nah, sementara kalau elektron itu pindah dari kulit-kulit yang lebih luar ke tujuannya adalah kulit kedua, maka disebut sebagai deret Balmer. Jadi ini adalah pada nilai-nilai panjang gelombang dari cahaya yang dipancarkan atau diemisikan ketika elektron tersebut berpindah dari kulit-kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam. Nah, untuk deret yang ketiga, yakni Paschen, adalah perpindahan elektron dari kulit-kulit yang lebih luar dengan tujuan kulit ketiga. Nah, sekarang kita akan melihat satu contoh bagaimana mencari nilai panjang gelombang dari spektrum emisi tersebut, misalkan pada deret Lyman. Nah, kita dapat melihat di sini misalkan perpindahan yang dari kulit kedua ini ke kulit yang pertama. Nah, kita tahu bahwa energi elektron pada kulit kedua nilainya sama dengan minus 3,39 elektron volt, dan ketika di kulit pertama nilai energinya minus 13,6. Jadi ketika elektron pindah dari kulit 2 ke kulit pertama, maka energi cahaya yang dia lepaskan ini nilainya adalah sebesar selisih dari kedua nilai energi ini. Jadi 13,6 dikurangi 3,39. Nah, ini kita bisa hitung dahulu. 13,6 dikurangi 3,39. Jadi nilainya sama dengan 10,21 elektron volt. Nah, jadi cahaya yang dilepaskan ini tadi energinya sebesar 10,21. Nah, dari nilai energi ini kita bisa mencari panjang gelombangnya dari persamaan yang kita sudah pelajari sebelumnya, di mana kita bisa langsung menggunakan 12.400 dibagi 10,21. Nah, di sini nilai panjang gelombangnya adalah dalam satuan angstrom. Jadi kalau kita bagi 12.400 dengan nilai tadi, maka kita akan dapati yakni sebesar 1214 angstrom, atau kalau dinyatakan dalam nanometer
nilainya yakni sebesar sekitar 122 nanometer. Ya, tentu ada satu perbedaan, satu digit di sini karena bilangan pengalih di sini adalah suatu pembulatan. Tapi kalau mau lebih akurat lagi, maka 3 sekarang bisa mencari nilai yang lebih akuratnya. Nah, jadi sekali lagi mencari panjang gelombang dari cahaya tadi tidaklah susah. Kita tinggal menghitung selisih energi elektron-elektron itu, lalu kita gunakan persamaan antara panjang gelombang dengan energi foton. Nah, jadi panjang gelombang yang nilainya 1214 angstrom atau 121 nanometer itu berada pada daerah ultraviolet. Nah, jadi kalau kita gambarkan suatu spektrum gelombang elektromagnet, maka gelombang elektromagnet ini sebenarnya sangat luas sekali. Nah, salah satunya adalah cahaya tampak, di mana cahaya tampak ini hanya merupakan bagian kecil dari gelombang elektromagnet dan panjang gelombangnya hanya sekitar 400 hingga 700 nanometer. Nah, tadi kalau nilai panjang gelombang 122 nanometer, berarti dia ada pada nilai yang lebih kecil dari cahaya ungu. Nah, cahaya tersebut adalah cahaya ultraviolet. Sementara deret yang kedua, yakni deret Balmer, di mana elektron itu pindah dari kulit-kulit yang lebih luar ke tujuannya adalah kulit kedua, maka panjang gelombang yang dihasilkan ini berada pada suatu spektrum cahaya tampak atau visible. Nah, selanjutnya di mana elektron pindah dari kulit luar ke tujuannya kulit ketiga akan menghasilkan suatu nilai panjang gelombang yang berada pada daerah infrared. Nah, kalau kita mau lebih lengkapnya lagi, akan ada 5 deret secara umum. Yang pertama tadi Lyman, yakni perpindahan elektron dengan tujuan kulit pertama. Lalu yang kedua adalah Balmer dengan tujuan kulit kedua, jadi ini berada pada cahaya tampak. Lalu yang ketiga adalah Paschen dengan tujuan kulit ketiga, kemudian Bracket dan Fun. Nah, semua ini Paschen, Bracket, dan Fun, nilai-nilai panjang gelombangnya akan menempati pada spektrum cahaya infrared. Nah, setelah kita belajar tentang atom hidrogen, ada satu lagi yang mendukung teori foton dari Max Planck, yakni suatu percobaan yang dinamakan efek Compton. Jadi ini adalah foto dari Arthur Holly Compton. Dia yang melakukan percobaan dan menemukan bahwa pada percobaannya ini cahaya berperilaku sebagai partikel. Nah, jadi ada suatu karbon atom yang ditembak dengan menggunakan sinar X. Nah, rupanya Compton mendapati bahwa ada sinar X yang dialihkan. Jadi setelah menumbuk elektron, sinar X ini akan membelok, namun dia mendapati bahwa nilai panjang gelombang antara sinar X yang mula-mula ia gunakan dengan sinar X yang membelok ini tidaklah sama. Jadi rupanya panjang gelombang dari sinar X yang membelok ini lebih panjang ketimbang yang sebelumnya. Nah, kita akan melihat penjelasannya. Jadi kalau kita misalkan punya suatu sinar X yang memiliki nilai panjang gelombang lambda dan mempunyai energi sebesar energi foton EF. Nah, sinar X ini akan menumbuk suatu elektron. Jadi ini adalah sebuah elektron. Sehingga kemudian setelah menumbuk, elektron ini akan bergerak. Jadi elektron ini sekarang punya suatu energi kinetik. Nah, dari mana energi kinetik elektron ini? Tentunya adalah dari energi yang diberikan oleh sinar X sebagian. Jadi sebagian dari energi sinar X itu. Jadi setelah menumbuk elektron, sinar X ini masih punya sejumlah energi yang tentunya tidaklah sama seperti energi mula-mula, yakni EF aksen.
di mana nilai dari energinya sekarang lebih kecil dari yang mula-mula, dan selisihnya itu diberikan untuk atau sebagai energi kinetik dari elektron yang bergerak tadi. Nah, jika energi sinar X setelah tumbukan itu lebih kecil, maka kita dapat mengetahui bahwa panjang gelombang sinar X yang terhambur ini tentu akan menjadi lebih besar, lebih panjang ketimbang yang mula-mula, karena memang antara energi foton dengan panjang gelombang berbanding terbalik. Nah, sebenarnya yang menarik dari penurunan rumus Compton adalah bahwa ia menggunakan satu ide di mana cahaya memiliki momentum. Jadi ia menggabungkan rumus dari Albert Einstein, di mana dia menyatakan bahwa energi sama dengan mc kuadrat. Nah, ini sama dengan H dikali frekuensi. Jadi mc kuadrat sama dengan H dikali C per lambda. Nah, kalau kita coret C-nya, maka kita dapati bahwa massa dikalikan cepat rambat cahaya ini adalah momentum dari foton, yang sama dengan konstanta Planck dibagi sama panjang gelombang dari cahaya itu. Nah, sebenarnya penurunan rumus Compton ini tidak sulit. Ia menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Nah, kita langsung kepada hasilnya, yakni bahwa yang dihitung oleh Compton